pemerintah ini harus inward looking policy. Itu penting ya. Jangan outward aja. Ya, jangan outward looking policy gitu ya. Ini harus diberesin. Ya. Jadi apapun kita bawa barang-barang ke Indonesia, kalau di dalamnya sistem ekonominya nggak sanggup, jebol juga nanti. Ini yang harus diperkuat, produktivitasnya diperbaiki, kinerja di sektoralnya diperbaiki, regional apalagi sekarang tekanan regional luar biasa, dengan transfer ke daerah juga dikurangi kan. Jadi ini yang menurut saya itu harus disehatkan semuanya, disehatkan. Jadi lebih bagus anggaran tadi yang fiskal itu benar-benar bisa mendongkrak ekonomi tidak hanya regional, sektoral, pun juga memang ya dari sisi makronya itu juga harus diperbaiki betul gitu. Jangan sampai hanya lihat makronya gitu ya, besar-besarnya saja padahal mikronya kalau terlewatkan juga. Ya justru itu berarti memang harus komprehensif ya. Betul. Kita akan lihat tidak hanya keluar ke dalam juga harus dibenahi sehingga bisa mendukung lagi paling tidak menjadi buffer lah ekonomi kita begitu yang kelas menengah tadi. Kemudian tadi bagaimana UMKM masih tetap dijaga. Yang penting bagaimana berharap perang ini segera berakhir, tidak melonjakkan lagi harga minyak mentah dunia, tidak menekan lagi nilai tukar rupiah sehingga kondisi di dalam negeri akan baik-baik saja, tidak ada kenaikan suku bunga acuan, kemudian juga tidak ada kenaikan harga BBM. ART ini memang dampaknya juga tidak kecil ya terhadap ekonomi. Bayangkan untuk produk-produk strategis yang notabene itu padat karya di dalam negeri 0% kan masuk sini. Dan ini tentu akan punya berakibat penerimaan dari pajak kita kan akan nol kan otomatis kalau nol kan gitu ya. Yang kedua memang hitungan kita itu akan menekan ya atau menurunkan atau berpotensi menurunkan perdagangan kita ya, dan kemudian imbasnya ke GDP kita itu di 0,13%, gitu ya. Kalau kemudian ART ini di tanda kutip berjalan gitu, memang dengan ada ART kemudian kondisi exogenous shock dengan adanya perang, ini sebenarnya menambah dampak atau itu kan shock gitu ya, menambah shock ya secara berbarengan terhadap perekonomian kita. Meskipun ini belum berjalan ya, ART kan 90 hari ya setelah masa ditandatangani. Saya kira sebaiknya ya dengan situasi sekarang ini adalah momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi gitu ya, bahwa kalau kemudian ART dijalankan, situasi perang lama, saya kira akan semakin berat beban pemerintah ya, terutama fiskal untuk menanggung dampak dari kenaikan energinya. Kemudian dari sisi para pengusaha yang notabene akan terdampak ya oleh barang-barang impor masuk, ya. Bayangkan kalau kemudian sektor-sektor produktif yang selama ini kan handphone yang selama ini kan itu padat karya ya. Meskipun itu butuh teknologi, tetapi itu bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak tuh di Indonesia tuh. Tidak hanya assembling toh gitu ya, tetapi dia kan TKDN-nya ya kan, kan TKDN-nya handphone yang selama ini kan banyak memang mengikuti dari sana, dari negara katakanlah dari Korea, dari China kan gitu ya. Mereka investasi sudah jauh-jauh hari dan panjang ceritanya ya, bergopoh-gopoh lah di sini kan, harus memenuhi TKDN macam-macam. Tiba-tiba katakanlah handphone datang dari Amerika tanpa TKDN ya, kemudian bisa langsung masuk market. Apa yang akan terjadi? Ya industri yang tadi ya, ya tentu akan memang kalau tanpa pajak kan memang akan harganya relatif lebih murah. Lebih terjangkau. Lebih murah. Tapi kan tidak murah banget kompetisi dengan harga-harga barang di sini kan gitu. Memang. Tetapi justru ini akan menggerogoti market share mereka. Iya benar. Kalau menggerogoti market share, maka otomatis ya mungkin akan berat gitu industri-industri itu, dan lama-kelamaan kan ada rasionalisasi tenaga kerja dan lain-lain gitu. Oke lah, optimisme.
Pak Rizal, tahun 2026 dengan tantangan tadi eksternal, tapi kita juga harus benahi kondisi-kondisi di dalam domestik. Masih cukup kuatkah begitu, mengingat pemerintah juga sudah berjibaku juga, Presiden sudah mengumpulkan juga bawahan-bawahannya yang untuk bagaimana mereka bersinergi untuk bisa menghadapi tekanan dari global tadi begitu. Saya kira upaya pemerintah sudah kita apresiasi ya, memang udah optimal gitu ya. Dan situasi ekonomi atau pondasi ekonomi kita memang kuat ya. Pertumbuhan ekonomi kan kita juga masih 5% ya, bahkan 5,11% ya. Kemudian juga dari sisi inflasi juga bisa ditahan ya, meskipun Februari kemarin mulai naik ya. Artinya kalau kita lihat dari angka 2025, pondasi ekonomi kita sebenarnya masih aman dan punya prospek untuk naik. Nah, hanya saja apa saja gitu yang harus dijaga kan gitu, supaya pertumbuhan ekonomi kita itu setidaknya ya bertahan ya, jangan sampai ngedrop. Yaitu consumption itu harus dijaga. Kalau bayangkan 53% kontribusinya untuk PDB nasional. Ya, kalau ini kemudian betul-betul dijaga, lewat apa? Jangka pendek ya bansos masih boleh ya. Tapi memang harus tepat sasaran nih bansos ini. Yang kedua, lapangan kerja. Memang lapangan kerja kan butuh waktu lama. Ya, kan membangun industri, pabrik gitu. Setidaknya pertahankan pabrik yang ada di sekarang. Yang padat karya itu pertahankan. Nah, itu dia. Industri padat karya, itu yang membuat ekonomi Indonesia masih bertahan sampai saat ini ya, dan tentu UMKM juga ya. Jadi memang betul UMKM itu menjadi backbone ekonomi kita. Dan tenaga kerjanya kan masuk informal. Informal. Jadi hampir 60% kan tenaga kerja kita informal, 40% itu yang formal. Nah, akan sangat baik dipertahankan ini, meskipun informal nggak apa-apa dulu lah gitu ya kira-kira. Tapi pelan-pelan switching ya informal ke formal. Misalnya gig ekonomi nih katakanlah. Kan mereka kan informal. Ya gig ekonomi ya, menggunakan platform gitu ya, online gitu. Nah, ini kan maksud saya gini, mereka itu sebenarnya effortnya luar biasa. Orang Indonesia itu bukan urusan effort atau produktivitas loh. Banyak, coba kita lihat di pasar-pasar. Jam 1 udah pada berangkat. Kalau untuk urusan rajin itu jangan ditanya. Rajin jangan ditanya. Berarti ada masalahnya di mana gitu loh. Sampai produktivitasnya sampai sebegitu rendahnya. Bahkan sampai jam kerja saja melebihi dari normal. 48 jam rata-rata tenaga kerja, padahal cuma 40 jam kan. Artinya apa? Produktivitasnya kan rendah. Gajinya kecil. Nah, itu kan pasti di sektor informal. Nah, saya kira pemerintah betul-betul harus menjaga rumah tangga yang menengah ini jangan sampai turun lagi. Karena kontribusinya itu mereka. Harus ada kebijakan yang bisa menjaga border ini nih. Karena nggak ada loh. Policy yang khusus untuk rumah tangga yang menengah.